Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya abang kakak sekalian, siswa-siswi SMP Tebunaya Padang Sidimpuan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ayah bunda sehat walafiat, hingga kita semua senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik abang kakak, pada kesempatan ini Ustadz akan berbagi bagaimana cara mengisi buku Mutaba'ah Amalan Yaumi, terkhusus kepada abang kakak siswa-siswi baru SMP Tebunaya Padang Sidimpuan, dan menjadi penguatan bagi abang kakak kelas 8 dan 9. Baik, di halaman pertama buku Mutaba'ah Amalan Yaumi, di sana kita melihat ada keterangan. Keterangan ini berisi target-target yang ingin kita capai selama abang kakak melaksanakan ibadah harian. Di sana pertama ada sholat fardu. Kepada yang ikhwah, kita wajibkan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Kepada yang akhwat, kita wajibkan sholat di awal waktu di rumah masing-masing. Kemudian berikutnya, sholat fardu kita lengkapi dengan sholat rawatib, atau yang kita kenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu, minimal 8 rakaat. Tapi kalau bisa lebih, alhamdulillah, luar biasa. Berikutnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah sangat banyak abang kakak. Pertama kita lihat ada sholat duha yang kita kerjakan setiap hari, minimal 4 rakaat. Kemudian ada sholat tahajud minimal 2 rakaat. Ini dikerjakan minimal sekali dalam sepekan. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, yaitu ketika kita masuk ke dalam masjid, tanda penghormatan dan memuliakan masjid, kita sholat 2 rakaat, yaitu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya ada shaum sunnah. Shaum sunnahnya ada Senin dan Kamis. Kemudian ada juga shaum sunnah yang lain, ada hari-hari tertentu seperti hari ini Jumat 9 Muharram atau disebut dengan hari Tasu'a. Kemudian besok hari Sabtu 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Kemudian hari Ahad tanggal 11 Muharram, yaitu puasa setelah hari Asyura. Berikut juga dengan shaum sunnah yang lain abang kakak, seperti hari Arafah dan lain-lain. Kemudian tilawah, targetan kita tilawah abang kakak minimal 5 lembar per hari atau setengah juz. Kemudian tahfiz 5 ayat per hari. Kalau tidak bisa 5 ayat, minimal 3 ayat. Abang kakak menambah hafalannya per hari. Berikutnya membaca buku ilmiah atau buku islami, baik dia berupa sirah nabawiyah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ilmuwan muslim, ataupun buku-buku islami lainnya, yang tujuannya abang kakak akan menambah wawasan abang kakak sekalian. Berikutnya ada olahraga, silaturahim, minimal menyapa tetangga, kemudian sedekah, kemudian menabung, membantu orang tua atau birrul walidain, ataupun berbuat baik.
dalam bentuk yang lain yang bisa kita lakukan abang kakak. Nah, berikutnya Ustadz akan bantu abang kakak. Ustadz akan beri penjelasan bagaimana cara mengisi buku mutaba'ah amalan yaumi. Nah, abang kakak, siswi SMP IT Bunaya Padang Sinipuan, di buku mutaba'ah amalan yaumi kita akan terlihat pertama ada pekan ke. Ini kita isi dengan dia pekan keberapa? Pekan pertama, kedua, ketiga atau keempat sesuai dengan pelaksanaan yang kita lakukan. Maka untuk semester ini kita mulai pengisian buku mutaba'ah amalan yaumi tepat pada tanggal 1 September 2020. Ini tanggalnya, berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 kita mulai pengisiannya. Kemudian di bawah abang kakak ada nama sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nomor 1 ini kita isi untuk hari Ahad. Jadi nomor 1 untuk hari Ahad, nomor 2 untuk hari Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, 7 Sabtu. Itu abang kakak. Ini keterangannya. Nah, khusus untuk kakak-kakak yang ujur syar'i ataupun yang halangan, diberi tanda ketika tidak dikerjakan, diberi tanda huruf U. Kemudian kepada abang kakak yang bisa mengerjakan sesuai target yang kita sampaikan di awal tadi, abang kakak beri tanda bintang. Contoh, abang atau kakak sholat subuhnya sesuai target. Yang ihwa sholat subuh berjamaah di awal waktu di masjid, kemudian yang ahwat sholat di awal waktu di rumah, maka di sini diberi tanda bintang. Kalau dikerjakan saja tetapi tidak sesuai target, itu cukup diceklis saja. Ini untuk para orang tua, tanda kerjasama kita dengan orang tua. Abang kakak sudah mengerjakan. Berikut ini para guru. Selanjutnya abang kakak, di bawah ada keterangan tentang berkaitan amal sunnah yang lain. Sama, dia pekan keberapa kita kerjakan, kemudian tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ada qiyamul lail, duha, tilawah Quran, membaca buku, olahraga, al-maksurat, kemudian shaum sunnah, infak atau sedekah. Khusus untuk nomor 6, al-maksurat ini adalah wirid kita setiap pagi dan setiap petang, yang insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka untuk tabel ini abang kakak, tabel pertama kita sediakan untuk hari Ahad. Hari Ahad, tabel kedua untuk hari Senin, tabel ketiga untuk hari Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, 7 hari Sabtu. Nah, itu abang kakak cara mengisi buku mutaba'ah amalan yaumi yang sudah dibagikan kepada abang kakak sekalian. Mudah-mudahan abang kakak bisa mengerjakan sesuai target yang sudah kita tentukan. Setiap amal-amalan yang sudah kita tetapkan, abang kakak bisa mengerjakannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan abang kakak semua semakin soleh dan solehah, dan kita semua tetap diberkahi, diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa abang kakak banyak-banyak berdoa, terkhusus di tengah wabah COVID-19 saat ini. Tetap jaga kesehatan, rutinkan berwudu, jaga wudunya, kemudian perbanyak berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua
keluarga kita dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fastabiqul khairat, tetap semangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Batas antara bisa dan biasa, batas antara bisa dan tidak bisa, abang kakak, adalah biasa. Maka kita biasakan berbuat baik. Biasakan yang benar, jangan benarkan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.